Nah pagi ini masih di awal tahun, di tahun baru saya mau bicara tentang cari dan temukan Goshenmu. Mari kita langsung baca ayatnya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45. Kita akan baca di ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Mari kita baca saja dua ayat ini bersama-sama. Saya selalu merindukan, mengharapkan Anda yang berada di rumah, meskipun ibadah online, semangat ya, keras suarakan, bacakan firman Allah ini sampai terdengar di telinga saudara ya. Baca semua firman Allah, Kejadian pasal 45 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. 11. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema firman Tuhan pagi ini kita bahas, kita bicara tentang cari dan temukan Goshenmu. Ketika kita bicara tema ini, cari dan temukan Goshenmu, pasti muncul pertanyaan, di manakah letak yang namanya Goshen itu? Kalau memang kita diajar firman Tuhan pagi ini, ya, kita disuruh cari dan menemukan Goshen itu dalam kehidupan kita. Saya ulang pertanyaannya, di mana letaknya Goshen? Daerah Goshen bagi kita itu di mana tempatnya yang kita mesti temukan, kita cari, kita dapatkan, lalu kita tinggal di Goshen itu. Di mana letaknya Goshen? Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini untuk saya sharingkan, saya bagikan sama saudara dalam doa pagi saat ini, saudara ya. Saya jujur saja berkata kepada saudara, ini yang menjadi pesan kuat yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan ingatkan saya akan satu tempat yang ditulis Alkitab, di mana bangsa Israel itu yang adalah umat Allah, itu pernah tinggal di tempat ini, umat Allah pernah tinggal di daerah ini. Nama daerah ini kita pelajari namanya adalah Goshen. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, bangsa Israel itu ketika mereka tinggal di tanah Goshen ini, itu dimulainya dari Yusuf, saudara ya. Dimana ketika Yusuf menjadi seorang raja muda, sebutlah begitu ya, menjadi seorang penasehat raja yang terkemuka, penasehat raja yang sangat dipercaya oleh sang raja Fir'aun. Saat itu Yusuf ingat sama saudara-saudaranya, ingat sama bapaknya, dia yang bernama Yakub. Singkat kata begini, saya pendekkan, saya potong. Maka Yusuf yang sudah menjadi orang yang sukses dan berhasil, dia panggil bapaknya yaitu Yakub. Dia panggil kakak-kakaknya, abangnya, kokonya semua, keponakannya semua, sepupunya semua dia panggil. Kurang lebih begini, yang berkumpul di tanah Mesir, yang berkumpul sama Yusuf jumlahnya 70 jiwa. Inilah cikal bakal bangsa Israel yang adalah umat Allah yang tinggal di tanah Goshen, jumlahnya 70 orang. Tentu timbul pertanyaan, kenapa Raja Fir'aun sang penguasa Mesir, raja di Mesir, kasih tempat yang namanya Goshen kepada bangsa Israel? Itulah umat Allah yang cikal bakalnya dari keturunan Yakub ini. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini saudara ya, bangsa Israel keturunannya Yakub ini kan punya kebiasaan. Setiap kali mereka itu beribadah kepada Tuhan Allahnya, cerita dulu ya, selalu mereka itu mempersembahkan kambing domba. Mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Selalu bawanya persembahan sacrifice-nya adalah kambing dan domba. Dan ternyata notabene dalam tanda kutip, ternyata binatang kambing domba, lembu sapi lah sebutlah begitu, yang dipersembahkan umat Allah kepada Allah sebagai bentuk persembahan ibadah mereka. Itu ternyata bagi kepercayaan bangsa Mesir yang menyembah dewa-dewanya mereka, ternyata persembahan kambing domba
itu kejijikan bagi dewanya mereka. Itu kenajisan bagi kepercayaan mereka. Makanya Fir'aun berkata begini kepada Yusuf, Yusuf, kita mesti berpisah tempat. Sebab kegiatan kebiasaan yang kamu kerjakan dalam ibadah kepada Tuhan Allahmu, bawa korban kambing domba, itu kenajisan buat bangsa kami. Itu kejijikan buat kami. Kita gak bisa berkumpul di satu tempat, kita mesti terpisah dengan keluargamu. Maka Fir'aun sang raja memberikan satu tempat yang namanya Goshen. Dan saya mau pastikan di awal sama saudara, Goshen yang diberikan Raja Fir'aun kepada bangsa Israel dari cikal bakal keluarga Yusuf. Ini bukan tempat yang kering, ini bukan tempat yang tandus, justru ini tempat yang paling subur. Apa alasannya saya berkata Goshen yang dikasih Raja Fir'aun kepada Yusuf dan keluarganya itu justru adalah tempat yang paling subur yang ada di dataran Mesir. Karena Yusuf dan keluarganya pekerjaannya, bisnisnya, mata pencariannya adalah menggembalakan kambing domba yang kejijikan bagi mereka, bagi bangsa Mesir. Dan karena menggembalakan kambing domba perlu padang rumput. Makanya saya kasih gambar itu seperti Goshen banyak rumputnya. Itu adalah sebuah dataran tanah di Goshen di Mesir, itu tanah yang paling subur. Itu dikasih kepada bangsa Israel. Jadi cikal bakalnya adalah 70 orang, keturunan Yakub, Yusuf dan segala macam 70 orang. Nanti kemudian begini dari awal saya ceritakan, nanti Yusuf kemudian mati, ya kan saudara. Lalu Fir'aun berikutnya yang menggantikan Fir'aun pada zaman Yusuf, ternyata mungkin gak baca catatan sejarah atau bagaimana, dia gak kenal Yusuf. Dia gak tahu, gak ingat, gak baca catatan sejarah atau bagaimana bahwa ternyata Yusuf adalah seorang yang ikut membesarkan bangsa Mesir. Yusuf adalah seorang yang ikut membangun kebesaran bangsa Mesir. Sehingga di masa itu yang namanya negara Mesir, bangsa Mesir menjadi negara yang paling besar. Negara yang paling berkuasa di dunia. Negara adidaya semacam Amerika pada zaman sekarang. Karena ingat ketika semua bangsa-bangsa di dunia kelaparan, hikmat Yusuf itulah yang disampaikan kepada Fir'aun. Dan diikuti hikmat Yusuf oleh Fir'aun. Kumpulkan gandum di masa kelaparan 7 tahun itu. Sehingga semua orang tidak punya gandum, Mesir punya gandum yang limpah. Ketika masa kekeringan kelaparan orang gak punya gandum, Mesir lumbungnya gandum. Semua orang cari makan, cari ekonomi, cari keuangan, cari gandum, datangnya ke Mesir. Termasuk keluarganya Yusuf. Nah dari cerita ini kita belajar sesuatu. Nanti begitu Yusuf mati, Fir'aun berikutnya gak kenal Yusuf. Makanya kalau kita kaitkan dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran saudara, yang itu yang namanya bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen ditindas, dijadikan budak oleh Fir'aun, oleh Mesir. Nah, saya ingin ulang sedikit di sini. Ketika bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, Raja Fir'aun, saya ulang, memberikan satu tempat tersendiri, namanya adalah Goshen. Dan sekarang saya mau kaitkan saudara ya, Israel yang tinggal di tanah Goshen pada zamannya Yusuf, ya, dipelihara Tuhan luar biasa di situ. Sekarang saya mau kaitkan dengan Israel setelah Yusuf mati, Fir'aun zaman Yusuf mati digantikan Fir'aun yang lain. Israel dijadikan budak. Kita lihat Keluaran pasal 8. Meskipun dijadikan budak, tinggal di tanah Goshen dikecualikan oleh Tuhan. Ini yang kita mau belajar. Saya baca 22 saudara ya, Keluaran pasal 8. Ayat 22 saya baca, 23 Anda lanjutkan atau kita sama-sama baca begitu ya. Ayat 22 begini kata firman Allah. Tetapi pada hari itu dikatakan, aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Ini bencana. Itulah supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Mari sama-sama kita baca saudara, ayat 23, 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saya berharap kata Goshen ini boleh menjadi rema buat kita. Saya ulang,
boleh menjadi sebuah pewahyuan yang hidup buat kita. Bahwa tanah Gosyen di mana umat Israel tinggal, mereka mengalami pengecualian, mereka mengalami tempat yang spesial, dibedakan dengan bangsa Mesir yang tinggal di wilayah itu. Umat Allah dibedakan, diistimewakan. Dari Keluaran pasal 8 ayat 22 sampai 23, kesimpulannya begini. Allah memperlakukan umat Allah yang tinggal di tanah Gosyen itu diperlakukan dengan istimewa. Diperlakukan dengan spesial, dikecualikan, dibedakan. Dan saya mau katakan, ini yang pesan dari Tuhan yang kuat ditaruh di hati saya begini. Ini bukan sekedar teori. Makanya saya katakan pagi ini saya berharap Anda bisa tangkap ini menjadi rema dengan roh saudara. Bahwa setiap kita pagi ini mesti cari Gosyen kita, temukan Gosyen kita. Tinggal di situ, menetap di situ. Kenapa? Anda akan jadi umat Allah yang dikecualikan di dunia ini. Anda dibedakan antara umatnya dan bukan umatnya. Rahasianya di mana? Kita mesti cari Gosyen kita. Kita mesti temukan Gosyen kita. Nanti saya mau terangkan sama saudara. Gosyen ini bukan bicara tempat secara fisik. Tapi Gosyen ini bicara perkara ilahi. Gosyen bagi kita yang kita harus cari, yang kita harus temukan dan kita menetap. Kita tinggal di Gosyen kita. Ini bicara tentang perkara yang rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Cari itu, temukan itu. Maka Anda akan mengalami yang namanya protek daripada Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan dipelihara di Gosyen di situ oleh Tuhan. Saya ulang, ini biar jadi rema buat kita. Sebab ini bukan sekedar teori. Sebab Anda dan saya bisa mengalaminya. Anda dan saya, kita semua sebagai umat Allah. Ini bisa terjadi loh dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Allah, Tuhan kita akan memperlakukan kita dengan istimewa. Saya baca di ayat 20 dikatakan, Keluaran 8 ayat 22 ketika Israel jadi budak di tanah Mesir. Tetapi kata Tuhan, pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen. Dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena di tanah Mesir itu terjadi 10 bencana, 10 tulah hukuman. Tapi enggak ada satupun bencana yang terjadi di tanah Mesir. Ingat, ketika bicara Mesir, Mesir itu gambaran dunia di mana kita hidup. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi kesusahan, ketika terjadi lembah air mata, itu menimpa Mesir bencana. Itu tidak menimpa terjadi kepada Israel yang tinggal menetap di tanah Gosyen. Misalnya ketika di tanah Mesir terjadi banjir darah. Sebab semua air yang ada di tanah Mesir berubah gitu loh jadi darah. Tetapi di tanah Gosyen baik-baik saja. Gak ada banjir darah. Ayat 22 dikatakan ketika di Mesir, di wilayah tanah Mesir terjadi yang namanya lalat pikat. Di mana-mana lalat pikat. Di kerajaan Fir'aun penuh dengan lalat. Di rumah rakyat jelata penuh dengan lalat. Di jalan, di mana-mana, di tempat tidur. Apalagi di meja makan. Semuanya lalat pikat. Tetapi ternyata yang mengerikan model begini jutaan. Bahkan mungkin lebih dari jutaan yang namanya lalat pikat. Itu di tanah Gosyen gak ada satupun lalat pikat. Baik-baik saja. Sampai gelap gulita di Gosyen gak terjadi. Hujan es gak terjadi. Sampai bencana yang ke-10 yang paling mengerikan dengan air mata. Kematian anak sulung di setiap rumah-rumah keluarga bangsa Israel. Hari itu terjadi ratapan tangis malam itu. Tetapi di Gosyen tidur nyenyak. Di Gosyen tetap sukacita, di Gosyen tetap tenang-tenang saja. Kenapa? Sebab umat Allah yang tinggal di tanah Gosyen diperlakukan istimewa, diperlakukan spesial. Allah mengecualikan bangsa Israel yang adalah umat Allah yang tinggal di tanah Gosyen. Bahkan bukan cuma dikecualikan. Dikatakan di ayat 23, saya ingin sama-sama kita kembali baca di ayat 23, saudara ya. Keluaran 8, 2, 3, 2 dan 3. Sama-sama baca. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Di Gosyen
tetap ada mujizat. Di Goshen ada tanda mujizat menyertai akan bangsa Israel. Di Goshen inilah yang namanya bangsa Israel diproteksi, dilindungi, dipelihara, dijagai oleh Tuhan dengan tanda-tanda mujizatnya. Umat Tuhan ada mujizat. Bahkan dikatakan, aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dengan bangsamu. Tuhan bikin perbedaan antara umat Allah dan yang bukan umat Allah. Saya percaya semua kita yang sedang ada dalam doa pagi, sedang ada dalam channel YouTube GSPDI Philadelphia maupun ada di akun Facebook Johannes Naftali, semua kita yang sedang datang dalam hadirat Allah menyembah Tuhan dan mendengar firman Allah pagi ini, kita semua ini adalah umatnya Tuhan. Apa artinya umat Tuhan? Milik Tuhan. Kalau kita adalah umat Tuhan, berarti Anda dan saya, kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Umat Tuhan artinya kita miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan, Tuhan bikin perbedaan. Saudara percaya? Apa saudara punya iman akan firman Allah ini? Bahwa yang namanya kepunyaan Tuhan kepada yang namanya umatnya Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Jadi situasi yang terjadi menimpa dunia ini, ada kesukaran, ada bencana. Ingat, pandemi pun masih belum selesai, tapi Alkitab katakan selalu ada tanda mujizat. Apa tanda mujizatnya? Tuhan akan buat perbedaan antara yang umatnya dan yang bukan umatnya. Kalau Anda adalah umat Tuhan, Anda adalah kepunyaan dan miliknya Tuhan, tetap Anda diprotek oleh Tuhan. Tetap kita akan dipelihara oleh Tuhan. Goshen itulah tempat di mana umat Allah dipelihara dengan luar biasa oleh Tuhan. Makanya saya berkata berulang-ulang, saya pun ulang sekali lagi, biarlah pesan Tuhan tentang Goshen yang kita harus tinggal di situ. Ini jadi rema yang kuat, jadi pewahyuan yang hidup, yang bangkitkan iman kita, kuatkan iman kita. Nah, ketika bicara Goshen, saya ingin katakan dulu sama saudara, Goshen itu ada dua daerah yang namanya Goshen di Alkitab maksud saya. Goshen yang pertama itu ada di pegunungan Yehuda. Coba kita lihat Yosua pasal 11 ayat 16. Ternyata Goshen yang pertama itu ada di daerah Israel, di pegunungan Tanah Negeb, di pegunungan Yehuda. Itu Goshen yang direbut sama Yosua. Bukan yang ini kita bicara, tapi biar Anda tahu supaya tidak bingung. Ayat 16 saya baca supaya gak ada pertanyaan maksud saya. Saya baca ya. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu. Pegunungan seluruh tanah Negeb, ini daerah Yehuda. Seluruh tanah Goshen, ada kata seluruh tanah Goshen yang direbut sama Yosua dan Israel. Daerah bukit serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Bukan ini yang kita bicara. Memang ada tanah Goshen yang ada di Israel, di tanah Yehuda. Tapi jelas bukan ini yang sedang kita pelajari. Yang kita pelajari dari mulai Kejadian pasal 45 tadi, Goshen itu adanya Goshen di Mesir, saudara ya. Goshen yang ada di tanah Mesir. Nah, sekarang saya mau terangkan sama saudara tentang Goshen. Kita bicara tema tentang cari dan temukan Goshen kita. Tinggal di Goshen, menetap di situ. Kenapa? Ada protek di Tuhan di situ. Ada perbedaan Tuhan buat di situ. Kita dipelihara Tuhan di situ. Nah, Goshen ini bicara apa bagi kita? Pesan rohaninya untuk kita apa ini tanah Goshen? Saya mau terangkan di sini. Anda lihat di screen saudara, statement ini. Goshen di sini bukan bicara tempat secara fisik. Bukan bicara tentang kota atau negara tertentu yang namanya Goshen. Bagi kita sekarang umat Allah, Anda mesti nangkap dengan roh saudara. Jadi pewahyuan yang hidup buat setiap kita. Bahwa ternyata Goshen ini adalah lambang bicara tentang perkara yang rohani, yang ilahi. Kita harus temukan Goshen kita dan tinggal di dalam Goshen kita. Kenapa? Tuhan bikin perkara istimewa di Goshen. Perkecualian antara miliknya dan bukan miliknya. Pastikan kita sebagai umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Anda semua menemukan Goshen kita dan tinggal di Goshen kita. Goshen perkara rohani bicara apa? Saya mau artikan dari kata, akar kata Goshen artinya apa? Goshen itu yang pertama artinya adalah Allah
membedakan. Yang kedua, Goshen artinya adalah mendekatlah kepadaku. Jadi yang pertama jelas karena di tanah Goshen itulah Israel mengalami perbedaan. Mesir mengalami bencana, Goshen baik-baik saja. Tanah Mesir ada bencana air mata, di Goshen tetap dalam perlindungan Tuhan. Aku membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Ada perbedaan, ada pengecualian karena kita kepunyaan Tuhan. Goshen yang pertama artinya Allah membedakan. Yang kedua, Goshen artinya adalah mendekatlah kepadaku atau mendekat kepadaku. Coba kita kembali mengingat dari ayat pertama yang barusan kita baca. Itu perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Anda lihat Kejadian 45. Ayat 10 dan 11 saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik pesan Tuhan buat kita masih di awal tahun. Sebutlah ini melengkapi berita-berita firman yang selama ini Anda dengar atau Anda dengar dari hamba Tuhan yang lain. Bagi saya tugas saya melengkapi kembali saudara supaya imanmu kuat pagi ini. Lihat perkataan firman tentang Goshen di sini. Ini Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya. Engkau, jadi Yusuf ngomong sama 70 semua keluarganya di situ. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dikatakan akan dekat kepadaku. Saya mau ingatkan dulu di bagian ini. Saudara, di perjanjian lama ketika kita bicara tentang seorang pribadi tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf itu representatif daripada Allah sendiri. Yusuf itu dalam ayat ini bicara tentang pribadi Tuhan yang bicara kepada umatnya. Yusuf bagaikan berkata kepada kita, bagaikan Tuhan bicara kepada kita umatnya. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Kamu gak boleh jauh dari aku. Kamu tetap dekat dengan aku, kepadaku, engkau serta anak cucumu. Anak cucu bicara keluarga kita. Gak boleh jauh dari Tuhan. Bagaimana menemukan Goshen kita? Kita mesti dekat sama Tuhan. Anda mau gak mengalami namanya dibikin Tuhan perbedaan? Karena kita kepunyaan Tuhan. Bagaimana kita dikecualikan? Bagaimana tanda mujizat itu menyertai kita di Goshen kita? Cara yang pertama adalah ini. Kita mesti mendekat kepada Tuhan. Karena Yusuf bagaikan Tuhan berkata, kamu akan dekat kepadaku. Karena Goshen artinya mendekatlah kepadaku. Engkau serta anak cucumu. Ini bicara keluarga kita. Ajari keluarga kita dekat sama Tuhan. Tentu Anda rindukan setiap anggota keluarga kita. Bukan cuma kita sebagai orang tua. Bukan cuma kita sebagai suami istri yang dapat perbedaan. Dapat kemurahan Tuhan. Dapat keajaiban Tuhan. Selalu dipelihara dengan berkat Tuhan. Bukan cuma kita. Tentu kita rindu anak-anak kita pun mengalami perkara yang lebih hebat, lebih luar biasa berkatnya dari kita. Mengalami perkara lebih mulia dari Tuhan. Ajari anak cucu kita untuk apa? Kamu mesti dekat sama Tuhan. Itu kunci ngalami Goshen. Datanglah mendekat kepadaku. Kamu serta anak cucumu. Apalagi kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Apa ini kambing domba lembu sapi? Ini bicara profesi. Kambing, domba, lembu, sapi. Ini bicara pekerjaan kita. Ini bicara usaha. Saudara kan kambing, domba, lembu, sapi. Kalau saudara ada di Goshennya Tuhan. Sampai kambing, domba, lembu, sapimu, usahamu Tuhan bikin perbedaan. Tetap diprotek sama Tuhan. Tetap dilindungi oleh Tuhan. Meskipun bencana di hari-hari ke depan terjadi. Bencana ekonomi. Bencana terjadi dalam sulitnya dalam dunia kerja. Tetap kambing dombamu, usaha pekerjaanmu ada mujizat. Katakan amin. Ada berkat Tuhan. Tuhan tetap buat perbedaan. Sampai kepada segala yang kau miliki. Apa yang kamu punya dibikin perbedaan. Tetap dipelihara Tuhan. Segala milikmu itu bicara semua yang kita punya. Apa yang ada pada kita. Oh, tetap dipelihara oleh Tuhan. Apalagi di sini katakan di sanalah. Ini Yusuf berkata kepada saudaranya. Saya ulang. Ini bagaikan Tuhan yang bicara kepada umatnya. Perkataan Yusuf. Ini perkataan dari Tuhan. Di sanalah aku memelihara
engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu. Tidak akan jatuh miskin, tidak akan bangkrut, tidak akan gagal, tidak akan pailit. Bagaimana caranya? Datanglah mendekat kepadaku ketika Anda ada di Goshen saudara, ada di pelihara Tuhan. Sebab di sanalah, di Goshenmu yang kamu cari, kamu temukan itu. Aku memelihara engkau. Makanya penting pesan Tuhan harus jadi rema. Pewahyuan yang hidup. Anda mesti cari dengan sungguh-sungguh dan temukan Goshenmu. Tinggal di situ, menetap di situ. Sebab di Goshen kita bukan cuma diprotek sama Tuhan, tapi Tuhan pelihara engkau, kata Alkitab. Aku pelihara engkau di Goshen itu. Dan masih kelaparan, masih 5 tahun katanya. Kamu tidak akan jatuh miskin. Bencana apapun yang terjadi, mau krisis ekonomi, dunia kerja sukar seperti hari-hari ini. Alkitab katakan apa? Kamu tidak akan jatuh miskin. Kamu tidak akan jatuh keuanganmu. Kamu tidak akan jatuh ekonomimu. Maksudnya apa? Tidak bangkrut saudara. Rencana Tuhan bukan kebangkrutan buat kita. Yang percaya katakan amin. Ada tangkap dengan iman saudara. Rencana Tuhan buat Anda dan saya bukan kebangkrutan. Tuhan sanggup memulihkan, memberkati setiap kita. Kuncinya di mana? Cari Goshenmu, temukan Goshenmu. Goshen bagi kita sekarang itu bicara apa? Hidup kita mesti mendekat sama Tuhan. Nangkap saudara ya. Bagaimana pendeta caranya saya mendapatkan Goshen saya dan saya menetap tinggal di Goshen dengan keluarga saya, dengan anak cucu saya. Saya dipelihara di sana, tidak akan jatuh miskin, tidak akan susah, tidak akan bangkrut. Anda mesti begini, Anda di tahun ini pesan firman Allah bekal buat kita apa? Engkau dan seisi rumahmu harus datang mendekat kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami apa? Allah membedakan engkau dengan bangsa lain. Allah membedakan engkau dengan orang lain. Orang lain gak bisa ambil berkatmu sebab engkau menerimanya dari Tuhan. Ini menarik saudara. Nah, saya mau artikan sama saudara seperti apa sih, bagaimana caranya pendeta supaya saya pribadi, suami, istri saya, anak-anak saya bisa dapatkan Goshen saya. Saya katakan engkau dan seisi rumahmu harus datang mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Tuhan? Mari saya mau terangkan kata mendekat kepada Tuhan untuk dapatkan Goshen kita. Ini seperti yang dituliskan dalam Mazmur pasal 91. Anda lihat di screen saudara, ayat 1 sampai 16. Ini kalau dalam bahasa Ibrani suka disebut dengan istilah Sirsel Negaim, nyanyian tulah. Ya, tapi kesimpulannya kalau Anda baca secara lengkap Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ayat-ayat ini dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-16 ya. Dari 15 ayat 2 sampai 16 itu semua bicara tentang begini, perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu kira-kira bunyi kalimat janji yang ada dari ayat 2 sampai ayat 16 tentang perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, protek Tuhan yang sempurna. Tentu ada rindu kan, dipelihara Tuhan, diprotek Tuhan, dibikin perbedaan, diperlakukan istimewa, pemeliharaannya, perlindungannya sempurna sama kita. Untuk mengalami janji ayat kedua sampai 16, itu kuncinya ternyata di ayat yang ke-1. Tapi sebelum kita baca ayat 1 lengkap, satu saja, kita lihat beberapa ayat supaya Anda paham. Saya baca dengan cepat ya, ayat 1 sampai yang ke-7. Supaya Anda paham, mesti dibaca. Nanti kalau Anda baca Mazmur 90, 91 ini ternyata doanya Musa. Begitu ya, dalam lindungan Allah, saya kasih judulnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Janji perlindungan ya, pertahanan Tuhan buat kita. Ayat ketiga, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pagar tembok perisai kita, kepak sayapnya melindungi kita. 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6 sama-sama kita baca keras, dan 7, 2, 3. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apakah saudara bisa mengamenkan ayat ini? Bisa berkata amin? Amin. Saya pun percayakan ayat ini. Tapi maafkan kalau saya berkata terus terang ya. Kalau saya ingat Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, di awal-awal pandemi terjadi COVID-19 2020, apalagi ketika menggila, maaf kata-kata saya, pandemi corona itu, banyak di gereja-gereja dibacakan Mazmur 91, disuarakan, dipakai doa profetik. Tidak salah sih, boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya begini, ada banyak orang salah menafsirkan menggunakan ayat ini. Seolah-olah saya ini menangkap sebagai hamba Tuhan yang muda begitu ya. Seolah-olah saya menangkapnya banyak orang Kristen gereja modern. Ya kita juga gereja modern sebetulnya. Tapi ini bicara kita sebetulnya. Banyak orang Kristen pakai Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ini kayak tolak bala, menolak bala pandemi, menolak bala bencana sampar yang terjadi yang menular di waktu malam. Kayaknya begitu. Dipakai kayak jimat, dipakai kayak tolak bala gitu ya. Menengking, mengusir pandemi. Masih ingat kan? Di gereja-gereja didoakan ini, diucapkan ini ayat. Ya boleh, gak ada yang salah. Boleh kok doa profetik, gak berdosa, gak salah. Boleh saya katakan. Tapi sayangnya banyak orang pakai ayat ini kayak jimat. Kayak tolak bala, nengking-nengking pandemi. Nengking-nengking bencana yang terjadi. Padahal Anda mesti tahu. Ya, sesungguhnya apa arti, ya esensi daripada Mazmur 91. Begini loh, Anda akan mengalami semua ayat kedua sampai ayat 7. Ya, panah yang terbang di waktu siang, lalu sampar yang menular di waktu malam, bahkan di waktu petang. Itu gak terjadi sama saudara. Biarpun 1000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, 11.000. Tapi Alkitab kita dikatakan, Anda cuma menontonnya saja, Anda cuma melihatnya saja, tidak terjadi. Nah bagaimana kepak sayapnya, pagar perisainya lindungi kita, diprotek sama Tuhan. Itu ada caranya loh. Gak cukup dijadikan tolak bala ini ayat. Gak cukup hanya diperkatakan dengan iman dalam doa profetik. Ya, dengan ucapan kata-kata, disounding, disuarakan di gereja. Gak cukup. Esensi ayat ini untuk mengalami ayat yang kedua sampai 16, kuncinya di ayat yang ke-1. Dengan cepat karena waktu. Lihat ayat 1. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Lihat. Orang yang duduk dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kunci ngalami ayat kedua, proteksi, perlindungan, pemeliharaan. Sampai ayat 16, 1000 rebah di sebelah kiri. Bahkan dilindungi 10.000 rebah di sebelah kanan. Itu gak terjadi sama kita. Kuncinya di mana? Kita harus jadi orang yang dikatakan duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kata duduk itu bukan sekedar duduk santai, duduk kongko-kongko sambil gosip, fitnah, minum kopi. Enggak. Kata duduk di sini itu kalau dalam bahasa Inggris pakai kata dwell. Ya, duduk di tempat yang rahasia, kata bahasa Inggris. Ya, duduk di tempat yang rahasia. Maksudnya apa duduk tempat rahasia? Duduk dalam hadirat Tuhan. Kata duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini bicara hubungan keintiman dengan Tuhan. Intimacy with God. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Seperti Maria duduk di kaki Yesus. Yesus berkata sama Marta, 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 kamu ini terlalu khawatir dengan banyak perkara. Tapi Maria, kita bicara Maria, telah mengambil bagian yang terbaik.
bagian apa yang terbaik yang sudah diambil oleh Maria? Maria duduk di kaki Tuhan. Tuhan bilang apa? Tidak ada seorang pun bisa mengambil daripadanya. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan proteksi, berkat mujizat yang Tuhan beri kepada Maria, tidak ada orang yang bisa ambil. Setan pun gak bisa ambil. Kenapa? Itu dikasih sama Tuhan. Seperti Goshen, perbedaan dikasih sama Maria. Bagaimana caranya? Caranya adalah duailat, duduk di kaki Tuhan. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini bicara intimacy, hubungan pribadi. Mungkin saya lebih cepat dengan lebih tajam ya. Lalu dikatakan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam. Ini bukan sekedar oversleep. Apa itu oversleep? Menginap. Saudara ya. Ini bukan sekedar bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Oh nginep. Bukan nginep. Tetapi ini bicara tentang seperti lebih tepat bicara begini. Cerita ini seperti Rut sama Boas. Dengan cepat kita lihat ayatnya. Rut 3 ayat 7. Seperti begini loh ceritanya. Bernaung bermalam itu seperti ini saudara ya. Setelah Boas habis makan dan minum. Dan hatinya bergembira. Boas datanglah ia untuk membaringkan dari diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu. Maksudnya Rut mendekat dengan diam-diam. Gak banyak bicara. Disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Jadi yang namanya bernaung bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahasa ayat ini itu seperti Rut yang mendekati di kaki Boas. Dia singkapkan selimut di kaki Boas. Lalu Rut tidur di kakinya Boas. Nanti kalau ada baca ayat 8, ayat 9 turun ke bawah. Boas tanya gini, siapa kamu? Aku Rut hambamu. Kembangkanlah sayapmu untuk melindungi aku. Sebab engkau adalah kaum yang wajib menebus aku. Saya dengan cepat saja. Istilah yang terjadi sama Rut. Ya, dia tidur di kakinya Boas, menghamba duduk di situ. Itu seperti istilah, saya pinjam istilah yang suka dipakai oleh almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung. Bapak Petrus Agung almarhum suka mengajarkan kata hineni. Apa itu hineni? Seorang hamba, Rut itu hamba, dimerdekakan, dilepaskan begitu ya, udah bebas. Tapi orang ini gak mau bebas. Aku gak mau bebas, aku mau tetap melayani Tuhan, menghambakan diriku. Rut itu dia duduk atau tidur di kakinya Boas, itu seperti menghambakan. Duduk dekat di kakinya Tuhan. Itu seperti ini, surrender, aku berserah kepadamu. Aku menyerahkan hidupku, otoritas semuanya kepadamu. Ya, dia hamba, engkau yang menebus aku. Saudara, singkatnya begini, bagaimana caranya kita mengalami namanya Goshen? Ya kita harus seperti Rut, mendekat kepada Tuhan. Karena perjanjian lama, Boas di sini juga bicara pribadi Tuhan sendiri. Kita mesti bersikap seperti Rut, mempelai Tuhan. Mempelai wanita Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan suka duduk bahkan tidur di kaki Tuhan. Maksudnya apa? Surrender, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang tebus kita, bebaskan kita, darahnya yang kudus loh. Sikap kita bagaimana? Menghamba sama dia, dekat sama dia, mempercayakan hidup kita kepada dia. Ini caranya mencari, menemukan, mendapatkan Goshen kita. Bawa seisi rumahmu, hidupmu dekat, hineni, dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya Anda akan mengalami namanya ini. Goshen, Allah membedakan. Ini bicara seperti Maria duduk diam di kakinya Tuhan. Intimacy. Ini kalau bahasa perjanjian baru itu ginosko. Hubungan bukan seperti teman. Duduk di kaki Tuhan itu bukan bicara seperti teman atau sahabat lagi. Ini bicara hubungan suami istri loh. Ginosko kan. Saya sangat mengenal istri saya kenal saya, warna kesukaan saya, makanan kesukaan saya, cara jalan saya bagaimana, kalau saya ngomong ini artinya apa, istri saya atau saya kenal dia. Kami ginosko, kami kenal secara pribadi karena kami suami istri. Nah hubungan Anda dengan Tuhan, dekatnya itu harus sampai ginosko, seperti Rut sama Boas, saudara. Saya percaya ketika kita menumbuhkan hubungan cinta kita. Bukan sekedar mempercayakan surrender. Tapi kenal pribadinya Tuhan. Kesukaannya Tuhan apa ya? Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan rindu apa? Anda sampai seperti ini hineninya sama Tuhan. Oh saya percaya Goshen itu menjadi tempat yang istimewa buat saudara. Ini masih awal tahun. Nanti hari-hari 360 tahun ke depan.
Ya, 30-60 hari ke depan saya percaya Tuhan buat perbedaan. Keluargamu dipelihara Tuhan. Ketika mungkin bencana terjadi, Anda tetap diprotek oleh Tuhan. Anda gak jatuh miskin, Anda gak bangkrut, tetap dipelihara kambing dombamu, usahamu oleh Tuhan.